Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salem, Bapak Dr. Agus Siswono. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Salem. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salem dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Izinkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salem, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, sambutan dan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, untuk Bapak Dr. Agus Siswono, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberi sehat, diberi umur panjang, diberi kesempatan, ya, diberi kenikmatan iman Islam, sehingga kita masih berjumpa kembali di sini di ruangan lab komputer ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas aktivitas selaku pendidik. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan dan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh hari yang sangat berbahagia, kebetulan bertepatan dengan Jumat, hari yang mulia ini. Kita sudah melaksanakan beberapa tugas di pagi hari ini. Ada pelantikan Dewan Pembina, dan yang kedua ini nanti adalah acara diseminasi, ya, penularan, kalau dalam bahasa Indonesia itu penularan budaya positif, ya, khususnya di kalangan siswa-siswi SMP Negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Bu Nia dan Pak Handoko yang sudah mulai melaksanakan tahapan demi tahapan dalam program guru penggerak. Ya, mudah-mudahan nanti sampai akhir dia selesai dan lulus, ya, menjadi guru penggerak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini tentunya perlu ditularkan pada rekan-rekan yang lain, baik ditularkan materinya maupun ditularkan statusnya sebagai guru penggerak. Karena kemarin saya mengisi quiz atau mengisi format tentang pelaksanaan IKM di Provinsi Jawa Tengah, itu ada pertanyaan jumlah guru berapa dan jumlah guru yang sudah menjadi guru penggerak ada berapa. Dan kebetulan kita baru punya satu, itu pun sudah lepas, ya. Jadi saya jawabnya satu guru penggerak tapi sudah diangkat jadi kepala sekolah, ya. Kemudian ada kurang lebih 7 yang sedang dalam proses, ada 2 yang sedang mengikuti pelatihan, dan ada 7 yang sedang mendaftar di gelombang 9. Ya, tentunya ini Bapak Ibu yang hormati, nanti terutama Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih masa kerjanya masih lama, ya, yang masa kerjanya masih cukup lama, silahkan untuk mendaftar menjadi guru penggerak, karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari guru penggerak ini. Ya, walaupun bukan itu yang kita harapkan, saya harapkan adalah dengan kita menjadi guru penggerak, maka kita bisa meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 1 Salem ini. Ya. Namun demikian Bapak Ibu, pemerintah tidak menutup mata bahwa
untuk menjadi guru penggerak itu sangatlah sulit melalui tahapan pendidikan yang cukup panjang. Maka kemudian ada beberapa reward yang diberikan pemerintah, yang antaranya bahwa sertifikat guru penggerak itu adalah salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Dan tahun 2023 ini, kalau pemerintah nanti konsisten, mudah-mudahan konsisten, itu guru-guru atau kepala sekolah yang sudah lama dan sudah hampir pensiun itu nanti akan diganti oleh kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Dan itu saya harapkan sekali Bapak Ibu. Ya, saya berharap itu diterapkan. Karena berarti nanti imbasnya juga pada saya, jadi saya nanti biar istirahat jadi kepala sekolah. Ya, itu saya harapkan nanti mudah-mudahan. Namun demikian itu kebijakannya juga ada positif negatifnya. Negatifnya nanti sekolah yang sudah mencipta kemudian ditinggalkan. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, karena hilang satu, insya Allah tumbuh 1000. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang belum sertifikasi, nanti kalau sudah jadi guru penggerak tidak harus ikut apa ya, yang dalam jabatan apa? PPG dalam jabatan. Ya, tidak lagi menempuh PPG dalam jabatan. Ya, langsung Bapak Ibu yang sudah lulus guru penggerak nanti, begitu ada pendaftaran untuk sertifikasi, tinggal mengupload tugas-tugas yang sudah dilaksanakan di guru penggerak, maksudnya pada saat latihan guru penggerak. Itu nanti diupload lagi, ya sudah cukup, plus nanti ada tes pengetahuan. Ya, tes pengetahuan itu sudah. Jadi tidak usah mengikuti pelatihan lagi seperti halnya guru-guru yang PPG dalam jabatan. Jadi itu keuntungannya itu. Jadi terutama yang masih muda-muda yang belum sertifikasi, saya harapkan nanti kalau ada lagi pembukaan guru penggerak, silahkan untuk mendaftar. Ya, silahkan untuk mendaftar. Jadi nanti ada beberapa keuntungan yang didapatkan seperti itu. Ya, jadi saya ucapkan selamat, terima kasih pada Bunia dan Pak Koko, ya, mudah-mudahan nanti lanjut. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bunia dan Pak Koko mengadakan diseminasi. Ini sebenarnya adalah tugas, salah satu rangkaian tugas dalam pelatihan guru penggerak ini, ya. Salah satu tugas yaitu ini kalau ada topik berapa itu? Modul 1.4, ya. Ya, bagian dari Bapak nanti mungkin masuknya nanti ke asinan. Ya, silakan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk, ya, sumbangsi guru penggerak untuk sekolah. Ya, diantaranya tentu menularkan materi-materi yang didapatkan pada pelatihan guru penggerak untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk hari ini penularannya pada guru kelas 7. Ya, baru pada guru kelas 7, dan nanti diharapkan untuk Pak Koko nanti mungkin kelas berapa? 89. Yang ini Pak Koko bagian kelas 89. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada satu kata, satu gerakan di SMA tahun ini. Ya, bagaimana kita menerapkan budaya positif bagi guru, bagi tenaga pendidikan maupun bagi siswa. Ya. Bapak Ibu yang hormati, saya harapkan ini nanti diterapkan Bapak Ibu di kelas, ya, diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Tolong ini karena yang namanya perilaku itu menurut para ustadz dan kiai itu sebenarnya adalah yang penting, yang utama dalam kehidupan manusia itu adalah perilaku. Ya, baru kemudian yang namanya ilmu pengetahuan itu nanti nyusul. Ya, jadi yang diutamakan adalah perilakunya. Oleh itu maka kami harapkan Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya dan ditularkan ke arah, diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ya,
Kemudian juga Bapak Ibu hormati, karena Bapak Ibu ini mengajari kelas 7 yang sudah IKM, tolong PMM-nya dibuka, dipelajari lagi, diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Hasil rapor pendidikan ya SMP Negeri 1 Salem itu ada beberapa poin yang masih merah begitu. Ya. Ada beberapa poin yang masih merah. Nanti juga ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Di antaranya ini Bapak Ibu, yang masih poinnya apa? Masih termasuk merah, yaitu pada pengalaman pelatihan GTK. Pengalaman pelatihan GTK. Ya. Tapi saya yakin sebenarnya Bapak Ibu banyak mengikuti. Cuma nanti belum dimasukkan ke dapodik begini. Jadi nanti tolong Bapak Ibu yang punya sertifikat pelatihan itu nanti yang diberikan ke Pak Rizal supaya di-upload ke dapodik. Karena di sini kita nilainya masih rendah, ya masih termasuk perintis. Jadi pengalaman pelatihan GTK itu masih nilainya 3,33, statusnya perintis. Ya, jadi masih sangat jauh nilainya dengan nilai tingkat nasional. Kemudian pengetahuan bidang studi, ya, ini juga masih merintis, masih merah ini. Kemudian pedagoginya juga, ya. Kemudian yang lain, nah ini Bapak Ibu yang lain yang termasuk statusnya ini sangat memprihatinkan, yaitu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, status sekolah kita itu disorientasi. Disorientasi, status pembelajaran. Saya tidak tahu ini nilainya dari mana gitu ya. Tapi yang jelas ini diperoleh pada saat nilai assessment. Assessment kompetensi minimal kemarin ini, saudara. Ya memang kan itu karena acak ya, pesertanya acak. Kemudian manajemen kelas ini juga masih disorientasi, Bapak. Manajemen kelas masih disorientasi. Kemudian aktivasi kognitif itu masih pasif. Ya. Ini kalau yang lain sudah kuning dan sudah ada yang biru, ada yang hijau. Ya. Oleh itu maka nanti ini juga akan saya sampaikan rekomendasi hasil dari rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Salem. Ini untuk perhatian kita semua. Ya, oleh itu Bapak Ibu yang hormati, PMM-nya nanti rekomendasinya dari sana diantaranya adalah supaya Bapak Ibu guru memanfaatkan PMM rekomendasi dari sana. Maka nanti juga akan saya adakan pelatihan lagi untuk pemanfaatan PMM. Bagaimana membuat modul ajar baginya, kemudian jadi yang jelas PMM nanti itu rekomendasinya kebanyakan nanti PMM. Ya, hal itu maka nanti untuk mengakselerasi penggunaan PMM ini nanti tetap harus diadakan supervisi kelas supaya nanti Bapak Ibu memanfaatkan. Ya, PMM Kabupaten Brebes masih pada topik 4 kalau tidak salah. Ya, masih pada topik 4. Jadi kan ada beberapa topik, ya, walaupun sudah posisinya sudah hijau, tetapi kita masih di topik 4 untuk Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu yang hormati, jadi kegiatan hari ini sangat positif dan nilai, dan nanti langsung bisa di-upload sebagai aksi nyata ya, di Pak Kopol dan yang lain, Bapak Ibu yang lain juga saya lakukan PMM-nya dibuka, kemudian tiap topik itu dimintai aksi nyata, ya silakan untuk dibuatkan aksi nyata. Ya, jadi mungkin untuk aksi nyata sementara bisa kolaborasi Bapak Ibu ya, bisa kolaborasi dengan sesama teman. Nanti ada perubahan sedikit lah baru kita upload. Ya, untuk
mempercepat akselerasi pemanfaatan PMK. Jadi itu saja Bapak Ibu hormati, dan nanti ini ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nia maupun Pak Handoko, tolong ini diimplementasikan, diterapkan di kelas, disisipkan ya pada saat Bapak Ibu berikan pembelajaran di kelas ya, nilai-nilai budaya positif ini ya. Kalau Bapak Ibu mengajar 2 jam misalnya 80 menit, sisakan waktu 20 menit untuk menyampaikan budaya positif atau mungkin mempraktekkan budaya positif. Silakan Bapak Ibu ya, tanamkan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila, nilai budaya positif pada anak-anak, sehingga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang perilakunya baik ya. Kemudian untuk program P5 Bapak Ibu hormati, nanti silakan diatur ya, mau mengambil narasumber dari mana. Kemudian kemarin saya sudah ke Pak Indi, biasanya dari polisian ya, dari polisian, dari tokoh agama, kemudian dari psikolog ya. Nah, itu nanti tolong digerakkan. Kemudian jangan sampai lupa, nanti aksi nyatanya setelah selesai ada mungkin semacam pameran atau apa ya, mungkin dalam bentuk poster-poster ya, Bapak Fajar yang ahli poster itu ya, nanti kita tayangkan pada saat akhir P5 ya, sebagai bukti nyata atau aksi nyata pelaksanaan P5 di SMK Negeri 1 Salam. Saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat untuk mengikuti diseminasi ini ya. Waktunya sudah jam 9 ya, dipercepat nanti ya, silakan ya. Jadi sampai sini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila kemudian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Suswono yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salam yang akan dipaparkan oleh Ibu Agustina Melati SPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kelas 7 dan rekan-rekan calon kandidat guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah bisa menghadiri undangan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus dari saya pribadi untuk memberikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salam sebagai salah satu aksi nyata saya dalam program guru penggerak, yaitu budaya positif. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan selama pendidikan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.1 sampai modul 1.4. Berdirinya saya di sini juga, mohon maaf, mungkin saya sendiri pribadi belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan secara keseluruhan, belum bisa memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi sekolah. Tetapi dalam proses perjalanan yang sedang saya lakukan, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdirinya saya di sini juga bukan ingin menggurui Bapak Ibu atau bukan ingin menganggap bahwa saya ini sudah lebih bisa, sudah lebih mampu atau sudah lebih memahami dari apa yang akan saya sampaikan. Di sini saya sekedar hanya ingin menyampaikan atau sharing. Bisa jadi nanti dari pemaparan yang saya berikan, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah sering melaksanakan budaya positif di sekolah atau paling tidak di kelas Bapak Ibu ketika mengajar.
Baiklah, saya akan memulai proses pemaparan yang pertama. Ini diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salem. Dari saya, perkenankanlah materi yang akan saya berikan sebagai awalan sebelum saya masuk ke budaya positif. Yang pertama adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah cikal bakal dari tokoh pendidikan di Indonesia. Dari beliau inilah lahir yang namanya dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bahwa Ki Hajar Dewantara ini memberikan perumpamaan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Jadi seperti ini Bapak Ibu maksudnya, kurang lebih bahwa kita sebagai ibu dan bapak guru itu sebagai petani. Kemudian siswa kita itu sebagai bibit tanamannya. Dan sekolah tercinta kita ini adalah sebagai lahan yang dijadikan tempat untuk menyemai bibit-bibit tanaman tersebut. Jadi bagaimana agar tanaman-tanaman atau bibit-bibit tanaman tersebut itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bisa menghasilkan panen yang sangat berkualitas. Disinilah peran seorang petani. Petani itu memberikan pupuk, memberikan air, memberikan menyiangi rumput-rumput liar yang mengganggunya. Jadi disinilah kita diibaratkan sebagai petani tersebut. Kita kedatangan siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan berbagai karakter yang bermacam-macam, dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Tugas kita semualah sebagai guru ketika kita sudah mengikrarkan, sudah memposisikan, sudah mengabdikan bahwa kita ini menjadi seorang pengabdi kepada negara sebagai guru, maka disitulah peran kita untuk menjadikan bahwa siswa-siswa kita ini suatu saat kita harapkan menjadi siswa yang memiliki kualitas yang mumpuni. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ada trouble setting sedikit. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan perumpamaan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat peran pendidik itu sebagai petani atau tukang kebun. Kitalah sebagai guru yang menjadi petani atau tukang kebunnya itu sekolah kita yang tercinta ini sebagai lahan tempat menyemai bibit-bibit, dan bibit-bibit itulah yang merupakan siswa-siswi kita dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 yang mereka memiliki karakter dan minat bakat masing-masing. Yang kedua, bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi maksudnya pernyataan ini adalah ketika kita mendapati siswa kita itu ibaratnya kertas kosong. Kita sebagai pendidik itu tidak bisa menginginkan atau tidak bisa memaksakan mereka seperti keinginan kita sendiri. Jadi saya ingin siswa saya itu menjadi siswa seperti kehendak kita sendiri. Karena apa? Karena nantinya biasanya apa yang kita inginkan itu hanya sesuai dengan keinginan pribadi, tidak sesuai dengan keinginan pribadi anak itu sendiri. Kadang-kadang kita menginginkan, misalnya saya ingin anak di kelas saya itu mereka diam, duduk, mendengarkan saya dengan jelas, diam saja semua. Padahal pembelajaran yang dimaksud itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta membuat anak itu menurut dan semuanya hanya kehendak kita saja yang mereka patuhi. Tetapi kita pun sendiri harus tahu anak ini harus kita arahkan sesuai bakat dan minat yang mereka miliki masing-masing. Yang ketiga, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah proses kita mengantarkan mereka menjadi siswa atau menjadi manusia yang bermanfaat nanti suatu saat di masyarakat. Mungkin tidak saat ini Bapak Ibu, tidak saat mereka di SMP, mungkin nanti mereka akan menemukan
keselamatan atau kebahagiaan mereka itu setelah mereka dewasa nanti. Tetapi berbahagialah kita ketika nanti mereka menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, berguna di masyarakat. Paling tidak kita sudah memberikan dasar, sudah bisa memberikan ilmu yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatannya tersebut. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Inilah ilmu yang sangat-sangat baru yang saya juga dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Awalnya saya pun ketika mengajar, saya selalu mengharapkan ini loh, kamu harus mengajar sesuai apa yang saya inginkan, tanpa saya melihat, tanpa saya tahu, tanpa saya menyelidiki. Ini kodrat alam anak. Kodrat alam itu berarti kodrat alamiah yang mereka miliki. Contoh, kita ini tinggal di daerah pegunungan, tidak bisa serta-merta kita itu misalkan meminta anak untuk mengidentifikasi hal-hal yang hubungannya tidak ada yang ada di sekitar mereka masing-masing. Misalnya kita suruh menggambarkan mereka kehidupan daerah di pantai, karena itu tidak sesuai dengan kodrat alam mereka sehari-hari. Ada baiknya kita mengarahkan mereka itu ke bagian yang di lingkungan mereka tempat tinggal sehari-hari. Misalnya ketika kita misalkan mau mengajar tentang lingkungan, bawa mereka ke lingkungan yang sama, hampir sama dengan lingkungan mereka sehari-hari. Kemudian kodrat zaman. Ini dia Bapak Ibu yang merupakan kodrat zaman yang akhirnya saya pun pernah mendapatkan ilmu yang sangat baru di sini. Ternyata saya dulu pernah berpikir, dulu perasaan saya jadi siswa nggak seperti mereka deh. Kok sekarang anak zaman sekarang mah susah banget untuk diarahkan. Ternyata setelah di sini akhirnya saya mempelajari bahwa kodrat zamannya itu sudah lain. Dulu ketika saya masih sekolah SD, SMP, SMA, yang namanya teknologi tidak berkembang sepesat sekarang. Saya dulu teknologi yang mengenalnya hanya televisi, itu pun nonton ke tetangga, televisinya masih hitam putih, listrik juga belum memadai setiap hari. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Bagaimana kita mengarahkan, demi sedikit saya pun bisa menularkan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian di samping itu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial, saya lihat anak-anak banyak yang menggunakan media sosial itu kebanyakan hanya untuk mengunggah konten-konten yang mungkin menurut kita bahkan kurang terlalu bermanfaat. Akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana agar mereka tetap bisa memanfaatkan teknologi tersebut, tetapi masih ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang saya lakukan adalah waktu itu saya meminta anak mengunggah tugasnya itu dalam bentuk video. Jadi mereka ternyata sudah bisa mengaplikasikan yang namanya CapCut, mengaplikasikan edit video dengan TikTok. Dan kemarin saya lihat anak-anak itu cukup antusias. Dalam video yang 30 detik atau sampai 1 menit itu mereka mengunggah tugas klasifikasi makhluk hidup. Tugas yang saya berikan itu menggunakan video yang mereka unggah ke akun media sosial mereka. Tujuan saya mengapa harus diunggah ke media sosial? Salah satu tujuannya adalah agar menyebarkan praktik baik proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tercinta kita di SMP Negeri 1 Salem. Bahwa proses pembelajaran kita di SMP Negeri 1 Salem tidak kalah jauh seperti sekolah-sekolah yang di perkotaan. Yang saya lihat mereka sudah lebih dahulu mengunggah. Saya terus terang meng-ATM dari rekan saya. Rekan saya itu mengunggah tugas siswa-siswanya itu dengan meng-tag akun punya gurunya. Dan saya pun meng-ATM, ternyata alhamdulillah berjalan. Dan mereka yang tadinya Bu saya nggak bisa, akhirnya belajar dengan rekan-rekannya, entah dengan bentuk video yang masih sederhana, tetap saya apresiasi karena mereka mau mencoba. Ini yang saya coba terapkan untuk membuat mereka, menuntun mereka sesuai kodrat zamannya. Jadi tidak serta-merta kita itu melarang mereka menggunakan teknologi, tetapi bagaimana cara kita membimbing mereka untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Nanti mungkin di luar ini barangkali Bapak Ibu, saya ingin tahu tugas mereka seperti apa. Nanti insya Allah akan saya share Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu berkenan ingin mengetahui tugasnya yang seperti apa.
Nah di sini kalau mau saya tampilkan lumayan banyak, lumayan panjang. Berikutnya adalah bahwa karena hal itu merupakan hal yang penting, bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah sehingga murid dapat mengembangkan potensi kodratnya. Disinilah yang tadi saya bilang bahwa tugas kita itu adalah membimbing, menuntun mereka dengan segala karakternya agar mereka itu bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif yang seperti apa yang harus kita kembangkan di sekolah kita? Yang pertama adalah mengubah paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi, yaitu penanganan siswa melalui segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh kiranya saya meminta Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Anggap di tangan Bapak itu ada sebuah hal yang sangat berharga. Ada hal yang sangat berharga punya Bapak Ibu. Sekarang coba dengan rekan yang di sebelahnya. Coba rekan di sebelahnya itu. Bapak Ibu saya yakin ingin mempertahankan apa yang dipegang ya, karena itu adalah barang yang sangat berharga yang kita miliki. Coba Bapak Ibu yang di sebelahnya untuk memaksa dengan berbagai cara untuk membuka atau memberikan barang yang berharga tersebut. Kira-kira Bapak Ibu mau memberikannya atau tidak? Kira-kira itu hal yang sangat-sangat berharga milik Bapak Ibu. Dengan berbagai cara, silakan dipaksa. Apa aja caranya bebas. Silakan dengan rayuan, dengan bujukan, dengan apapun. Suruh dibuka. Diminta misalkan, ayo buat saya itu. Saya ingin meminta itu. Adakah yang memberikannya? Ada Bapak Ibu yang membuka dan memberikannya? Ada. Diberikan Pak. Ada yang tidak mau memberikan? Ada yang tidak mau memberikan? Saya yakin yang memberikan pasti punya alasannya tersendiri. Dan yang tidak mau memberikan itu juga punya alasan tersendiri. Setiap orang berhak untuk mengontrol dirinya sendiri. Setiap orang berhak untuk mempertahankan apa yang mau dia lakukan atau yang tidak mau saya lakukan. Misalkan tadi Pak Fajar maksa banget ke Pak Reni, ayo Pak dibuka, Pak Reni nggak mau, saya nggak mau, ini baru kemudian Pak Koko dipaksa oleh Bu Dies dengan senang hati ya Pak. Nah, dengan senang hati Pak Koko dan saya berikan. Nah, Pak Reni mempertahankan itu karena punya alasan. Saya nggak mau dikontrol orang untuk membuka. Kamu jangan memaksa saya. Istilahnya kan seperti itu. Saya akan tetap mempertahankan apa yang saya menurut saya ini akan saya pertahankan. Kemudian tadi Pak Koko dengan senang hati itu pun pasti karena ada alasan kenapa Pak Koko mau memberikan kepada Bu Dies. Nah, jadi seperti ini teori yang dikemukakan oleh teori kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwa dia merupakan seorang pendidik. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory, teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, terutama kita sebagai guru nanti ini, bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk melakukan sesuai kehendak yang kita hendaki. Itu kita tidak bisa memaksa. Kita bisa melihat perbedaannya ketika anak dengan senang hati melakukan dan dengan keterpaksaan melakukan. Sebenarnya kita pun menyadari. Padahal sebenarnya kita pun tahu kita tidak bisa mengontrol murid kita itu sesuai kehendak hati kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang ketika kita memberikan penguatan, ketika kita memberikan penghargaan, banyak menimbulkan bahwa anak itu nanti ketergantungan.
Dia akan selalu melakukan hanya karena mendapatkan pujian. Ketika tidak mendapat pujian, anak tidak melakukan. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus terang, ini pun yang pernah saya alami, bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa ketika membuat anak merasa bersalah, itu akan menjadikan karakter mereka itu menjadi karakter yang baik. Tetapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi, kok kejadian selalu terus berulang. Hari ini kita memaafkan, besoknya lagi berulang, terus dan terus seperti itu. Ini bahwa yang namanya kita penanganan anak, kritik itu tidak selalu membuat perasaan bersalah pada siswa itu akan selalu menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu, karena kaitannya dengan kontrol yang dimiliki oleh diri sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang tadi kita bilang, kita tidak bisa memaksa bahwa apa yang kita inginkan. Kita selalu mengontrol anak. Kadang anak ketika dikontrol mungkin dia mau, tetapi sebenarnya dia ada keterpaksaan. Nah, dia sebenarnya ada keterpaksaan. Dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu berarti kita ada semacam rangsangan dan respon ya Bapak Ibu. Jadi stimulus dan responnya ada rangsangan, kemudian ada respon. Nah, di sini perbedaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, pada paradigma stimulus respon kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sama. Apakah benar bahwa semua kebutuhan setiap orang itu sama Bapak Ibu? Termasuk siswa kita, apakah setiap siswa itu semuanya memiliki kebutuhan yang sama? Tidak. Pada teori kontrol ini akan disebutkan bahwa kebutuhan kita ini berbeda. Satu siswa A, satu contoh, siswa yang punya minat bakat di bidang seni, dia lebih cenderung memang keinginan utamanya itu ada di bidang seni. Jadi kita tidak memaksa, contohnya nih, saya guru eksak, saya memaksakan anak mau tidak mau kamu harus selalu bisa eksak. Tidak bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah anak itu dituntut agar bisa selaras sejalan dan tetap memperhatikan bahwa kebutuhan mereka itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Kita memaksakan anak, kemampuan akademis anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita, yang penting anak itu bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Tetapi di teori kontrol ini setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ketika melihat sebuah permasalahan, ketika yang di stimulus respon kita akan melihatnya satu pandangan yang sama, satu sisi yang sama. Tetapi pada teori kontrol itu orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Kayak semacam kita punya pendapat melihat sebuah permasalahan, mungkin si A akan berpendapat seperti ini yang terjadi, si B akan berpendapat seperti inilah sebenarnya yang terjadi. Kemudian perilaku kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang inilah yang dinamakan dengan egois kita sebagai guru. Kita selalu menginginkan siswa itu seperti apa yang kita kehendaki. Bahkan ketika misalkan ini saya mencontohkan saya sebagai guru sains, saya selalu menginginkan anak saya ini harus pintar sains semua. Padahal tidak seperti itu. Di teori kontrol ini disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Anak-anak yang punya ketertarikan di bidang olahraga, yang mereka akan menganggap bahwa dunianya itu adalah dunia di olahraga. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk selalu eksis di bidang yang sedang kita geluti. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak memiliki perilaku yang menyimpang, kita selalu menganggap bahwa anaklah yang bersalah. Kita sebagai orang yang melihat mereka selalu salah di mata guru, anak itu selalu salah. Tapi ternyata di teori kontrol itu menyebutkan bahwa semua perilaku itu ada tujuannya masing-masing. Tanpa kita tahu sebenarnya tujuan yang mereka inginkan itu apa. Inilah yang harus kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Teman-teman, tadi saya mencontohkan Pak Randy, dia mempertahankan, ya berarti dia tidak mau dikontrol oleh Pak Fajar. Kemudian Pak Koko menyerahkan kepada Bu Desiana, itu sebenarnya bukan karena paksaan dari Bu Desiana, tapi karena memang Pak Koko mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain.
memaksa kepada anak. Tetapi pada teori kontrol kita akan melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang juga di CGP ini kita akan lebih banyak berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, termasuk dalam hal penanganan kasus siswa dan sebagainya. Saya sendiri kemarin juga mengalami ada salah satu siswa saya yang bermasalah, maka saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri karena kaitannya dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah. Kami berkolaborasi dengan kesiswaan, berkolaborasi dengan guru BK, akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik dengan kolaborasi dengan rekan kerja kita di sekolah. Kemudian pada stimulus respon kita model berpikirnya itu menang kalah. Kita ke siswa, kita selalu berpikir saya yang harus menang, kamu yang harus kalah. Saya yang akan mendapatkan senangan, kamu mau senang atau tidak, nggak masalah. Yang penting apa yang saya kendaki tercapai. Ini namanya menang kalah. Tetapi pada teori kontrol ini kita model berpikirnya menang-menang. Menang-menang dalam artian di sini adalah apa yang kita lakukan kepada siswa pun mau menerima apa yang kita sarankan. Kita ke siswa itu tidak menganggap bahwa kamu bisa menyelesaikan permasalahan berarti saya menang, tidak. Jadi kita itu sistemnya kayak semacam win-win solution. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan pada anak, jadi kita tidak bisa hanya sekedar menyalahkan siswa, kemudian ketika siswa sudah mulai mengikuti apa yang kita kehendaki, mereka ternyata berarti saya menang, saya berhasil membuat anak itu mengikuti apa yang saya inginkan. Berikutnya, Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin ya. Menurut Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira konotasi yang muncul di pikiran kita apa? Konotasinya yang kata disiplin, tepat waktu. Apa lagi Bapak Ibu? Ketat. Apa lagi? Sesuai aturan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu ketika kita mendengar kata-kata disiplin? Dihukum ya, hukuman kalau tidak melakukan apa. Intinya ketika mendengar kata disiplin itu sangat identik dengan menurut Diana Goshen, disiplin dari bahasa Latin disiplina itu artinya sebenarnya belajar. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selama ini kita mengkonotasikan bahwa yang namanya disiplin dalam budaya kita itu berubah dari sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu patuh berarti kamu benar, kamu tidak patuh kamu akan mendapatkan hukuman. Konotasi yang muncul kita selama ini seperti itu. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin yang muncul dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang dimaksud suasana merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di atas disebutkan bahwa ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita sampai kita merasa bahwa oke, saatnya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Memang sesuatu hal yang sangat lumayan berat. Saya pun tidak bisa langsung kita disiplin dan sebagainya seperti seorang yang sempurna. Tapi dengan belajar, kita perlahan-lahan belajar mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita refleksi apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah sesuai dengan konsep atau makna disiplin positif yang kita lakukan. Kemudian seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Harapan kita adalah ketika nanti kita menerapkan budaya positif di sekolah, lambat laun, perlahan-lahan kita akan menemukan bahwa siswa kita ini melakukan disiplin itu memang motivasinya adalah motivasi dari diri sendiri. Sebagai contoh yang pernah saya lakukan, awalnya itu lumayan berat. Kita harus selalu sering mengingatkan. Misalnya, saya melihat sepatu anak-anak kalau di luar itu katakanlah acak-acakan. Bahkan sering mendengar ketika mau pulang sepatunya hilang dan sebagainya. Saya mencoba melakukan ini, coba nanti kita buat kesepakatan bahwa kita menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan. Salah satunya adalah sepatu ditata rapi di depan kelas. Awalnya ya tiap kali saya masuk otomatis harus mengingatkan terus. Tapi semakin kesini alhamdulillah saya menemukan buah kesabaran saya Bapak Ibu. Begitu saya berdiri di depan, saya muncul, anak-anak itu dengan sendirinya langsung dari dalam itu keluar, set masang namanya sepatu. Tanpa awalnya saya begini, ayo yang ini sudah kesepakatan kita pilas bagaimana sepatu di luar masih acak-acakan, indah nggak dilihatnya, mereka masih ogah-ogahan. Tapi semakin kesini alhamdulillah walaupun lama tapi perlahan-lahan itu sudah bisa terwujud. Mereka langsung keluar, sepatu langsung dibereskan tanpa saya minta mereka untuk membereskan. Walaupun yang saya lihat memang masih hanya sebatas belum berlaku untuk semua guru. Jadi harapan saya sebenarnya begini, tidak usah melulu melihat saya yang mendisiplinkan mereka, tetapi saya harapannya inginnya semua itu berlaku bagi semua guru yang datang. Siapapun yang datang ke situ otomatis begitu pagi sepatu sudah beres. Tapi insya Allah mudah-mudahan perlahan nanti kita bersama-sama. Karena apapun tidak bisa kita laksanakan sendiri. Ini kita butuh kolaborasi, butuh perjuangan bersama-sama untuk bisa membiasakan budaya positif tersebut. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ketika disiplinnya itu motivasinya adalah motivasi dari diri sendiri, merupakan motivasi intrinsik, harapannya adalah mereka akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universalnya itu? Makna disiplin positif ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen tadi itu, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai sebuah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtues yang universal, di mana yang sedang kita lakukan sekarang di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Harapannya nanti mereka akan bertanggung jawab dan kedepannya mereka akan menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi dari budaya positif yang kita laksanakan kepada siswa-siswa kita itu, pada dasarnya sebenarnya ini muaranya kita ingin mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, tadi berkaitan dengan motivasi perilaku Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Coba ini kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah di sini. Sebagai seorang guru, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan di sini. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu melaksanakan tupoksi sebagai guru dengan baik, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nomor 1, apakah Bapak Ibu melaksanakan tupoksi sebagai guru dengan baik karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan pada diri sendiri ya. Kebetulan di sini juga ada Bapak bisa. Apakah kita melaksanakan itu hanya karena tidak ingin ditegur atasan? Jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Atau yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atas atau mendapatkan penghargaan? Saya mau melaksanakan ini biar nanti sama Pak Agus
dinilai saya ini baik, biar saya dipuji sama Bapak, biar saya diberi penghargaan sama Bapak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru itu akan dicontoh oleh murid-murid. Jadi kita yang menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Jadi mau dinilai atasan, katakanlah ketika kita melaksanakan tugas apapun, jadi kita harapannya motivasi yang kita inginkan, Bapak Ibu nomor 1, 2, apa nomor 3? Apa malah ketiga-tiganya? Atau malah saya nomor 1, saya nomor 2, atau nomor 3? Kira-kira nomor berapa? Nah, ini hubungannya dengan motivasi perilaku. Motivasi yang datang memang secara intrinsik. Manakah motivasi yang paling kuat? Insya Allah bisa, Bu. Kalau kita selalu kita berusaha agar awalnya mungkin kayak semacam kita mengajarkan anak puasa. Kita mengajarkan anak puasa. Awalnya motivasinya itu karena ingin dapat hadiah. Karena ingin dapat hadiah dari bapak ibunya. Kalau puasanya 30 hari cacat, orang sini bilang ya, 30 hari bisa selesai, nanti dapat hadiah 100.000. Semakin kesini kan kita tahu bahwa sebenarnya puasa itu ketika anak sudah dewasa itu adalah kewajiban. Jadi semakin kesini berubah motivasi yang dia miliki bahwa mau diberi hadiah maupun tidak, itu tetap kita harus melaksanakan karena itu adalah kewajiban sesuai dengan yang nomor 3, kalau itu menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. Ini beberapa contoh. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita memikirkan efek, memikirkan kira-kira kalau saya nggak melaksanakan nanti diapakan ya sama atasan saya, diapakan ya. Kalau siswa mungkin kalau saya nggak mengerjakan tugas nanti pasti saya diapakan sama guru saya. Ini berarti ketika dia melakukannya itu motivasinya eksternal, bukan motivasi dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Ini juga motivasinya eksternal, termasuk motivasi kita, motivasi Bapak Ibu calon guru kandidat guru penggerak angkatan 9. Saya yakin motivasinya mungkin berbeda-beda. Ada yang motivasinya ingin mendapatkan reward, ada yang ingin mendapatkan ilmu dan berbagai macam. Tapi insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah terjun langsung, motivasinya itu perlahan-lahan akan menjadi motivasi intrinsik, motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri bahwa ternyata dari apa yang kita lakukan itu masih banyak yang harus kita perbaiki. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya nanti melakukannya. Inilah yang kita harapkan. Ini sebagai motivasi internal, sebagai tujuan dari adanya disiplin positif. Kemudian tadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan pasti ini berhubungan dengan kebutuhan setiap manusia. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. 4, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Seperti apa sih 5 kebutuhan dasar manusia masing-masing? Nah, ini penjelasannya. Nanti coba kita buat sebuah kasus. Mohon maaf Ibu Teti, namanya saya catat untuk contoh saya. Dan Pak Doni, mohon maaf saya catat juga namanya untuk contoh saya, Pak. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai contoh, Ibu Teti, guru wali kelas 7A di SMP Negeri 1 Salam, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Contoh saja ya Pak Doni.
kedua adalah datang padanya dan mengeluhkan. Ini Bu Teti sebagai wali kelas mendapat laporan dari rekan-rekannya Doni bahwa mengeluhkan Doni yang seringkali meminta uang mereka dengan paksa. Istilah kitanya itu malak ya Bapak Ibu ya. Istilah kita kan sering ya kita mendapati kasus dulu itu si ini malak berapa sampai akhirnya ada yang sampai ratusan ribu. Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira apa Pak Doni? Kok bisa sih melakukan hal tersebut? Kok bisa sih marah atau meminta uang pada temannya? Nah, pasti dilakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Nah, nanti Bu Teti sebagai wali kelas itu nanti bisa mengidentifikasi dari tiap kasus dan kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi Doni. Yang pertama, contoh saja, jika jawaban Doni ini dia butuh uang untuk membeli makanan karena orang tuanya tidak memberi uang jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi tidak bisa semata-mata kita membuat bahwa perbuatan anak itu langsung kita judge bahwa kamu tuh salah, tapi tanpa memberikan solusi yang jelas. Kita harus tahu dulu sebab musabab kenapa kok Doni melakukan hal tersebut. Bisa jadi ternyata setelah diselidiki wali kelasnya oleh Bu Teti, jawabannya ternyata dia butuh itu untuk membeli makanan karena orang tuanya mungkin tidak mampu, orang tuanya tidak mampu memberikan uang jajan yang cukup. Akhirnya timbullah dia ini bertahan hidup. Kalau saya nggak jajan saya lapar Bu, saya hanya bertahan dari sarapan saja sampai siang. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak positif, dia meminta. Nah, ini berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, dalam kasus itu apabila Doni menjawab bahwa alasan uang temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, maka orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat yang namanya uang, tapi karena dia ingin mencari perhatian dari orang tuanya, mungkin tidak pernah memperhatikan dan sebagainya, akhirnya dia caper, cari perhatian. Dengan begitu orang tuanya tahu bahwa anaknya ini sebenarnya sedang membutuhkan perhatian, ingin dikasih sayang, love and belonging. Dia membuat sebuah kayak orang nama apa ya, cari perhatian lah seperti itu agar orang tuanya itu tahu. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya nanti jadi takut dan dia akan mengikuti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha untuk memenuhi kekuatan dasarnya, kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi lamun orang sini bilang mah Doni itu sedang menunjukkan bahwa saya adalah rajanya. Jadi kamu itu mesti takut sama saya, mau diminta berapapun untuk menunjukkan bahwa siapapun yang berhadapan dengan saya itu harus tunduk pada saya. Berarti yang dilakukan Doni ini adalah dia ingin menunjukkan kekuasaan atau powernya. Kemudian yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Maksudnya begini, misalkan uang yang dimiliki oleh rekan-rekannya Doni itu digunakan untuk membelikan bekal makanan, sementara dia itu bekalnya kok ini saja. Akhirnya dia meminta lah, saya ingin ambil uangnya karena saya ingin berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Bosan saya seperti ini terus, saya pun ingin merasakan hal yang berbeda. Kemudian yang kelima, jika Doni melakukannya karena iseng, kadang ada juga ya, dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget itu uang, tapi dia iseng. Jadi nanti melihat temannya kesal karena diminta uangnya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berkesenangan menemukan kepuasan ketika melihat orang lain itu merasa dia tertawa, isinya justru malah menertawakan. Kemudian coba Bapak Ibu di sini ada beberapa kasus, 1, 2, 3, 4. Kasus yang pertama, coba menurut Bapak Ibu ini 5 kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh seseorang dalam kasus ini. Ibu guru bilang
aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi seorang anak tersebut? Dari kasus yang pertama, freedom, kebebasan. Apalagi, adakah yang punya jawaban lain? Jadi dia bersenandung mengerjakan tugas. Jadi kalau lagi ngerjakan tulis itu, dia sambil nyanyi-nyanyi kecil, dan menurut dia itu hal yang biasa dia lakukan. Tapi ibu gurunya malah melarang. Padahal dia melakukan itu ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Pak Heri? Fun. Oke. Ada lagi, Bu Tati tadi menjawab freedom. Kalau Pak Doni tadi pengennya fun. Saya fun kalau senang dengan mengerjakan ini, saya sambil mengerjakan. Nah, seperti itu. Oke, kita kunci dulu. Tadi jawaban Pak Doni, Pak Rita dan Pak Heri adalah fun. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Cari perhatian ya, love and belonging. Oke. Berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja sih, dengerin ibu guru? Freedom. Oke, kita kembali lagi freedom. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi ketika menggerutu seperti itu? Oke, tadi yang pertama, nomor 1 tadi adalah have fun atau kesenangan. Dia sedang mengerjakan itu senang, tapi ketika ibu gurunya itu malah melarang, tidak boleh, harus diam semua nih. Jadi anak akhirnya ada merasa tertekan, dia padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, love and belonging atau cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Nah, benar ya. Jadi Pak Doni tadi menjawab freedom atau kebebasan, dia menginginkan hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi sebenarnya adalah kebutuhan untuk memenuhi penguasaan. Ya. Jadi sebenarnya kita sering banget ya melihat kasus-kasus dalam kita proses pembelajaran itu, anak kadang-kadang, ini anak kok gimana sih ketika belajar kok senangnya sambil mainan pulpen gini. Kadang kita peringatkan atau apa, terus lihat lagi anak, ini anak kok perasaan gak bisa diam ya kalau diajar. Seringnya Bapak Ibu kita mendapati anak-anak seperti itu, bahkan sangat beragam dengan berbagai alasan. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui agar apa yang kita nanti lakukan penanganan terhadap mereka itu bisa mengarah ke hal-hal yang bisa ke budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Shakespeare. Ini nanti Bapak Ibu bisa buka di channel YouTube-nya. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya. Kalau misalnya saya pusatkan di sini mungkin terlalu lama. Jadi tadi contoh-contoh kebutuhan dasar. Kemudian berikutnya, setelah kita memahami kebutuhan dasar, maka disinilah kita akan memahami ketika mereka mau memenuhi kebutuhan dasarnya, kita harus memposisikan kita sebagai apa. Yang pertama adalah, apakah kita akan memposisikan diri kita sebagai penghukum, atau kita akan memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita akan memposisikan kita sebagai temannya, atau bahkan mungkin kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, apakah kita akan memposisikan kita sebagai manajer? Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Jadi kita itu seolah menjadi
apa yang judgement. Jadi kita sebagai hakim menghakimi mereka tanpa tahu latar belakang yang mereka latar belakang yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Kita serta-merta langsung memberikan hukuman dan hukuman. Padahal di sini jelas ketika kita memberikan hukuman, sebagai contoh, saya pernah mendapati siswa saya, misalkan, Bu, saya tidak mengerjakan PR, dihukum saja ya Bu. Dihukumnya apa? Dihukum suruh lari keliling lapangan. Dulu pernah ada siswa saya yang meminta seperti itu. Menurut saya begini, apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan lari keliling lapangan? Kalau menurut saya memang tidak relevan, dan saya takutnya gini, saya nggak tahu riwayat ini anak apakah memang anaknya sehat. Nanti kalau saya menghukum mereka dengan suruh lari keliling lapangan, itu apakah mereka nanti tiba-tiba pingsan? Saya nggak tahu riwayat penyakit yang mereka miliki apa. Kalau apa-apa ya pasti kita sendiri juga guru yang salah. Guru akan selalu berada posisi salah ketika kita jadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini terus terang saya pun beberapa kali sebelum saya mengenal ini, saya lebih banyak memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi yang ketiga sebagai teman. Contohnya apa? Ini kata-kata yang biasa saya gunakan ketika memposisikan sebagai pemberi rasa bersalah itu adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Apa kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Beberapa kali memang saya pernah melakukan proses seperti itu, dan ternyata ini adalah posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan mengakibatkan bahwa anak itu nanti dia menganggap dirinya itu seorang yang melakukan sebuah hal yang tidak baik untuk orang tuanya. Misalkan kita memposisikan bahwa kamu tidak kasihan sama saya. Nah, terus yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini kita mungkin tidak memberikan jarak antara kita dengan siswa. Jadi kita terlalu dekat, bahkan sampai anak menganggap bahwa kita bebas bercanda dengan guru, kita bebas jadi anak akan merasa tenang lah, kita mah kalaupun berbuat gini, Bu Guru mah kan teman kita, Bu Guru mah kan CS sama kita, Bu Guru kan care sama kita. Karena misalkan nih, ayolah bantulah demi Bapak ya, ayo tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mereka nanti akan tergantungan dengan apa yang selalu kita berikan. Jadi kita memposisikan sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini dia selalu mengingatkan, ayo kamu harusnya jam berapa? Harusnya gini. Jadi pemantau nanti dia contohnya gini, sanksinya apa kalau kamu tidak melakukan? Jadi kita hanya seperti itu terus. Jadi peraturannya apa coba yang kamu langgar? Kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Di posisi terakhir sebagai manajer ini adalah posisi guru sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, inilah nanti muaranya ke dalam penanganan siswa, masalah siswa dengan menggunakan restitusi. Coba nanti Bapak Ibu bisa melihat, ini akan saya putarkan sedikit video. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih dari jalan enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa kok. Stop. Pergi sana lapangan basket. Membuat rasa bersalah. Sampel contoh saja Bapak. Yang
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kayak ibu berbapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sampai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terpaksa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala. Karena kita sekolah. Maaf ya Bu. Maaf kali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Belum mau selesai Bu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Aku ini ada rasa aja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Video tayangan tersebut 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang paling baik agar kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah? Apakah nomor 1 sebagai penghukum, nomor 2 yang kita sebagai sebagai pembuat merasa bersalah, atau mungkin nomor 3 yang sebagai teman, yang keempat tadi sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memikirkannya sendiri. Kira-kira yang terbaik itu yang mana? Kalau yang sudah saya laksanakan selama ini, sebelum-sebelumnya saya pernah memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, ternyata itu pernah. Mungkin sebagai penghukum juga saya pernah. Tapi semakin di sini saya akan belajar bahwa untuk bisa melaksanakan tersebut kita harus mencoba memposisikan kita sebagai manajer. Itu memang yang idealnya yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun posisi nomor 1, 2, 3, 4 terutama sebagai penghukum itu pasti akan memberikan dampak yang tidak baik juga untuk kita. Mohon maaf ketika kita misalkan memberikan hukuman, mungkin ada yang orang tuanya tidak terima, atau mungkin anaknya sendiri malah yang tidak terima dihukum seperti itu. Akhirnya kita sendirilah juga. Kita berniatnya baik, menurut kita niat kita baik bahwa kita ini ingin memberikan sesuatu hal yang katakanlah teguran buat anak, tapi ternyata ketika kita melaksanakan itu, memposisikan diri sebagai penghukum, ternyata mohon maaf, marwah kita sebagai guru pun akhirnya hilang, bahwa kita selalu menjadi objek yang patut untuk disalahkan karena kita memberikan hukuman. Bapak Ibu pernah tidak? Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya harus ya Bapak Ibu kita menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 dimanapun kita berada, sebenarnya kita harus. Jadi kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, terutama kemarin pada saat kita terjadi pandemi COVID-19, itu hal yang sangat wajib kita laksanakan. Kemudian ketika kita melaksanakan nomor 1, nomor 2, apakah itu motivasinya itu dari dalam atau dari luar? Motivasinya intrinsik atau ekstrinsik. Nah, disinilah perlunya kita membuat keyakinan kelas. Sama seperti kita, kenapa sih kok kita harus pakai helm? Ya paling utama, kalau kita ke kota terutama ya, biar tidak ditilang polisi. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan bukan itu ya, motivasinya itu adalah ya memang untuk menjaga keselamatan. Tapi selebihnya sebenarnya kita sering tidak menggunakan ya. Tapi untuk ke kota mah insya Allah Bapak Ibu pasti sering menggunakan, entah motivasinya karena tidak ingin ditilang polisi, atau memang kita memiliki keyakinan bahwa kalau kita menggunakan helm setidaknya kita prepare, setidaknya kita akan terlindungi dari hal-hal yang sekiranya di luar yang kita prediksikan. Misalkan mungkin kita terjatuh, kepala kita bisa terlindungi. Kemudian pada proses pembuatan keyakinan kelas, di sini kita awali biasanya untuk pembuatan keyakinan kelas ini lebih bagus itu di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran atau di awal semester. Jadi setiap Bapak Ibu guru itu punya kesepakatan kelas masing-masing. Kalau di SD mungkin hanya dengan wali kelas atau dengan guru kelasnya saja. Tapi kalau di SMP kita bisa bekerja sama dengan wali kelas. Jadi tidak semua guru harus menuliskan kesepakatan kelasnya, tetapi kita bisa bekerja sama dengan wali kelas. Ini loh kita ingin membuat kesepakatan kelas sehingga bukan hanya wali kelas yang selalu mengingatkan, tetapi nanti Bapak Ibu guru yang mengajar pun ketika sudah terpampang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bisa saling mengingatkan. Ayo 7D, ini kalian sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama, diketahui oleh wali kelas juga bahwa tidak boleh menyebut nama orang tua lagi. Mungkin Bapak Ibu sering kan ya, sering mendengar kesepakatan apa sih yang sebenarnya kita ingin agar kelas ini menjadi kelas yang nyaman, aman, dan tentram buat kalian. Ternyata salah satunya kemarin pada saat saya meminta anak untuk menuliskan, paling banyak adalah karena teman-temannya itu sering mengucapkan nama orang tua, membuli dengan nama orang tua itu paling banyak. Nah, jadi bagaimana kita caranya? Yang pertama, seluruh anggota kelas menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan anggota
kelas, kemudian 3 menyusun keyakinan kelasnya. Yang keempat, mencermati kembali keyakinan yang telah disusun. Jadi dari beberapa yang pendapat anak tersebut kita kelompokkan, kita jadikan dalam satu keyakinan. Kemudian seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang telah tersusun dan ditinjau ulang, termasuk guru atau wali kelas. Nah, ini keyakinan kelasnya ditempel di dinding agar mudah terlihat oleh seluruh anggota atau warga kelas. Harapannya Bapak Ibu guru yang menghadap ke sana nanti bisa ikut saling mengingatkan. Ayo kalian sudah membuat kesepakatan kelas, tidak boleh membuat gaduh di ruangan kelas ketika yang lain sedang melakukan presentasi. Kamu harus wajib mendengarkan dulu. Kemudian ayo tidak boleh makan di dalam kelas. Ini sudah ada di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan yang kalian buat. Jadi semua guru bisa mengingatkan, tidak hanya wali kelasnya saja. Nah, ini bentuk keyakinan kelas bisa bermacam-macam. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Anggraini, siswa kelas 7E SMPN Negeri 1 Salem, Kabupaten Brebes. Saya sangat senang sekali dengan adanya kesepakatan kelas yang kami buat bersama di kelas 7E bersama wali kelas kami, Bu Agustina Niati. Harapan saya semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini dapat meningkatkan tanggung jawab kami dan menciptakan budaya positif di kelas, di sekolah maupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aja. Kemudian berikutnya, jadi tadi yang hubungannya dengan penanganan siswa, mungkin yang guru BK Pak Handoko, Bu Jam, jadi sudah sering melaksanakan. Bahkan saya pun belajar dari mereka-mereka yang sudah sebenarnya lebih relate dengan relevan dengan ilmu yang mereka miliki, yaitu tentang konseling penanganan masalah anak. Sehingga saya pun lebih banyak melibatkan ketika terjadi hal-hal yang terjadi masalah pada siswa saya, terutama di kelas yang saya ampu sebagai wali kelas. Nah, apa sih itu namanya restitusi? Jadi tadi kita memposisikan kita
kita sebagai manajer ya Pak ya, tadi kan seperti itu. Jadi kita tidak memposisikan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dan sebagainya. Jadi di segitiga restitusi ini kita akan memposisikan kita lebih banyak sebagai manajer. Contohnya apa sih yang harus kita lakukan? Ini ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada 3. Kemudian bagaimana dengan menstabilkan identitas? Jadi kita bisa menanyakan, berbuat salah itu manusiawi, bahkan tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menjudge anak bahwa kamu salah, tapi kita menstabilkan anak dulu. Jangan langsung menjudge anak kenapa mereka berbuat hal semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Seperti tadi yang kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata mungkin ada yang mungkin ketika anak terlambat, ternyata dia itu kemarin yang saya dapatkan adalah ketika anak terlambat ternyata makannya mogok. Saya tidak serta-merta kamu tidak boleh masuk karena sudah terlambat sekian. Jadi tidak, kita mencari tahu dulu akar permasalahannya. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati dan sebagainya. Jadi menemukan solusi dari apa yang sudah mereka langgar. Jadi tidak serta kita langsung memberikan hukuman, tetapi biarkan anak yang menemukan solusinya, biarkan anak yang memperbaiki dirinya. Kita memposisikan sebagai manajer, kita yang memfasilitasi mereka untuk bisa menemukan kira-kira hal apa yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Coba Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan lagi. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau bukan? Hukuman apa konsekuensi ketika kita meminta anak untuk catat 100 kali di buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Bapak Ibu merupakan apa? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, hukuman ya. Coba nanti kita cek bersama-sama jawabannya. Lanjut dulu ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi Pak Don? Hukuman. Pak Fajar apa kira-kira Pak Fajar? Hukuman. Oke, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan nih, Fajar mengambil punyanya Pak Rendra, dicoret. Kemudian dia harus mengganti. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, yang pertama adalah hukuman. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga itu bentuk hukuman. Yang keempat itu baru bentuk konsekuensi. Kemudian yang kelima konsekuensi. Yang keenam itu adalah hukuman. Yang ketujuh juga itu adalah bentuk hukuman. Jadi nanti yang kita lakukan kepada siswa pun ternyata ada beberapa, apakah itu hukuman, apakah konsekuensi.
pernah melakukan kesalahan. Bahkan tidak salah, bahkan guru sendiri juga pernah melakukan kesalahan dan guru ketika salah melakukan kesalahan dan guru tadi mengingatkan saat ulangan itu pasti ada alasannya kan? Ibu mengambil salah ini bukan untuk menghakimi atau bukan untuk menghukum, tetapi guru ingin mengkonfirmasi tindakan yang tadi dilakukan ketika mengerjakan saat ulangan. Karena betul sebenarnya salah itu anaknya jujur dan sportif ketika mengerjakan ulangan. Coba ibu ingin tahu apa sih alasannya kenapa sangat-sangat menyanyi pada saat ulangan kita? Semalam saya tidak bisa belajar untuk mengerjakan ulangan ya, karena ada tugas yang harus saya selesaikan pada tugas kali ini, yaitu tugas mengenali mata pelajaran sendiri, sehingga saya dari malam tidak dapat belajar di ulangan kali ini secara lembut untuk mengerjakan ulangan. Oh, begitu ceritanya ya. Nah, kita kan punya kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama waktu itu bahwa salah satunya adalah kita harus mengerjakan ulangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, menurut saya dengan tadi kesalahan pada saat ulangan, apakah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama? Tidak bukan sebenarnya yang melakukan ya. Jadi menurut saya keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau prinsip moral itu? Saya sebenarnya ingin mengajarkan ulangan tersebut dengan jujur, tapi karena saya tidak belajar lain, saya memaksakan sama belajar. Menurut saya mengerjakan ulangan dengan jujur dan tanggung jawab itu penting nggak? Ya, setuju bahwa mengerjakan sesuatu atau mengerjakan ulangan dengan jujur dan tanggung jawab itu sangat penting. Jika pun salah mendapatkan nilai 100 pada saat ulangan dari ujian dan apakah salah? Ya, pastinya kita akan merasa bangga jika apa yang kita lakukan itu merupakan hasil dari kerja jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, apakah cara bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang tadi saya lakukan? Tadi kan saya mengatakan bahwa saya itu tidak belajar pada saat ulangan, itu harus selalu sangat fokus mengerjakan tugas berbasis budaya. Itu sebenarnya tugas budaya itu di peringkat berapa? 9 ya? Nah, menurut saya hal itu diperlukan dan sudah diberikan tugas yang oleh Komisi Budaya. Menurut saya agak sulit ya membantu konsentrasi saat untuk belajar mempersiapkan ulangan agar saya tidak sampai kepikiran kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya akan mengingatkan mengenai saya masih melakukan tugas yang diberikan oleh guru sehingga tidak menyelesaikannya dalam waktu yang ya. Yang kedua, saya belajar untuk ulangan dari belajar. Dan yang ketiga, saya akan jujur dan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Bagus sekali langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya. Kira-kira kalau saya menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab, kedepannya saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang akan menjadi orang yang percaya. Rasanya bagaimana kira-kira kalau di dalam yang percaya orang tidak sama sekali ya, baik ibu sangat-sangat atas apa yang akan saya usahakan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan tadi. Sekarang saya bisa kembali belajar dan bisa kembali ke kelas dan bisa memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Ya, ya. Waalaikumsalam. Jadi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan selama mempelajari
modul di 1.1 sampai 1.4 di budaya positif ini. Yang pertama, saya menemukan jati diri saya sebagai guru yang profesional. Dulu saya menganggap bahwa menjadi guru itu ya yang penting ngajar, yang penting saya masuk kelas, yang penting menurut saya itu baik. Padahal ternyata masih banyak yang harus saya pelajari, ternyata masih banyak, mungkin itu menjadi malpraktik bagi saya kepada siswa saya. Sebagai guru profesional ternyata tidak sepatutnya kita melakukan hal tersebut, atau ada yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya bertambah wawasan tentang perilaku atau karakter murid. Dulu sebelum saya masuk di CGP, terus terang saya ketika menghadapi siswa ya kadang-kadang emosi mungkin bisa cepat naik, apalagi kalau anak diulangi lagi kesalahannya tanpa tahu solusi yang tepat seperti apa. Kemudian yang ketiga, menemukan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan melalui kolaborasi dengan rekan sejawat. Ini juga yang saya dapatkan, tidak hanya menemukan solusi dengan permasalahan, dengan kolaborasi yang saya dapatkan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Saya yang tadinya nggak bisa Canva, yang tadinya nggak bisa editing video, yang tadinya nggak bisa ini dan itu, yang tidak tahu tentang ilmu terutama penanganan, saya terus terang sangat terbantu ketika menangani anak. Saya selalu harus melibatkan siapa nih agar masalah ini bisa selesai. Karena kalau saya lakukan sendiri sebagai wali kelas, kadang-kadang masalah masih menggantung, tidak selesai. Akhirnya saya berkonsultasi ke A, berkonsultasi ke B. Itu sebagai wujud salah satu kolaborasi saya dengan rekan sejawat yang lain. Kemudian yang keempat, saya selalu merefleksikan diri atas kegiatan yang saya lakukan. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan hari ini, jangan-jangan yang saya lakukan ini masih harus diperbaiki, atau yang saya lakukan ini mungkin sudah baik. Kalau sudah baik berarti saya harus berbagi dengan orang lain melalui praktik baik, entah saya sharing ke media sosial dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya kadang-kadang kalau lagi ngajar, saya sedikit mengambil dokumentasi karena memang yang harus kami lakukan seperti itu. Karena zaman sekarang untuk membagikan praktik baik tidak harus dengan cara langsung kita melihat, meminta Bapak Ibu guru untuk mengamati kita pembelajaran di kelas, tetapi bisa juga kita membagikannya lewat media sosial. Kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Itu mohon maaf, tidak saya sengaja. Itu murni kalau memang itu salah datangnya dari saya. Kalau memang itu sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf kalau penyampaian saya ini ternyata masih banyak kekurangan atau belum memuaskan Bapak Ibu dari diseminasi yang saya lakukan. Kiranya Bapak Ibu bisa memberikan maaf yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Agustinayati SPD yang sudah memaparkan materi diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Salam dengan sangat baik dan jelas. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan. Saya tidak perlu bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Saya hanya akan menambahkan, dan mari kita semua kembalikan. Sebelumnya saya yakin di sini Bapak Ibu guru semua kodrat guru itu sudah menjadi target kita semua. Jadi marilah kita kembalikan niat kita di sini sebagai guru. Niat dalam mengajar itu diniatkan sebagai ibadah. Bagaimana dalam ibadah itu kita harus bagus, ya. Jangan sampai ibadah itu karena dilihat seseorang, tetapi marilah kita niatkan ibadah ini karena ada Tuhan yang mengawasi kita. Jadi jangan sampai dalam ibadah ini kita melaksanakan ibadah karena seseorang. Pasti kalau ibadah karena ingin dilihat seseorang, munculnya atau tampilannya itu mungkin akan tidak ikhlas. Tapi kalau sudah ada karena motivasi intrinsik, saya mengajar itu karena ibadah, saya ingin mendapat pahala, insya Allah keluarannya atau
outputnya ke siswa juga akan dirasakan. Siswa insya Allah tidak akan bandel, tidak akan berperilaku aneh lah, seperti yang tidak kita harapkan. Apalagi sampai terjadi kasus ada siswa yang menarik kursinya ketika siswa lain akan duduk, itu sangat tidak diharapkan. Jadi marilah kita kembalikan niat kita di sini semua, bersihkan hati kita, marilah mengajar dengan hati, marilah mengajar dengan hati. Itu saja sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Nia atas paparan yang begitu panjang. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Di salah satu hadis Nabi ya Bu, itu sampaikanlah ilmu walaupun satu huruf. Insya Allah kalau niat Bu Nia di sini itu sudah diniatkan menyampaikan ilmu, Bu Nia dapat pahala. Dan kita juga yang di sini kumpul, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala juga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti atas tanggapan umpan balik yang diberikan oleh Bu Teti. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu terutama yang sedang on proses dalam mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang on proses dalam kandidat calon guru penggerak di angkatan 9, saya doakan mudah-mudahan masalah motivasi apa yang sedang kita inginkan untuk bisa lulus di calon guru penggerak, ada reward apa yang akan kita dapatkan dari calon guru penggerak, insya Allah itu akan mengikuti. Tapi yang paling utama kita niatkan bismillah kita mengikuti program tersebut semata-mata karena memang kita ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kita lakukan, yang imbasnya nanti mudah-mudahan outputnya adalah kita bisa menghasilkan putra-putri atau siswa-siswi murid-murid kita yang memang nanti mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Masalah nanti ke depannya itu ternyata kita mendapatkan reward apapun, itu memang mungkin bonus. Terima kasih Bu Teti, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas umpan balik yang diberikan. Monggo Mbak. Sambil duduk ya. Ya, ini saya pribadi mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nia, itu luar biasa sekali. Jadi ini yang kami pelajari di modul 1.4, gitu ya, modul ada 10, ini salah satu modul dari 10 modul tersebut. Nah, ini harapannya dengan diseminasi ini kita semua bisa mengambil pelajaran yang positif bahwa ketika membentuk karakter siswa ini memang tidak bisa dapat sendirian, ya ini membutuhkan sistem ya dan budaya yang positif. Lagi selamat untuk dunia yang sudah melaksanakan diseminasi. Insya Allah minggu depan saya akan juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan audiens yang berbeda. Karena barangkali kalau orangnya tetap sama, materi sama, kok kayaknya bosan gitu ya. Seperti itu, jadi dibagi dua kelompok. Kebetulan saya nanti kelas 7 dan 4, 8 dan kelas 11. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua rekannya. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Tapi sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, saya mau menunjukkan sedikit tentang materi yang sudah dibawakan tadi. Budaya positif dapat diartikan sebagai pembiasaan hal-hal positif yang dapat diterapkan oleh guru kepada siswanya di lingkungan sekolah. Tentu saja tujuan dari pembiasaan ini untuk menumbuhkan karakter positif bagi diri siswa. Budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah diantaranya dengan melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon, teori kontrol, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan kelima segitiga retribusi. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.